Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Amin. Puji Tuhan. Walaupun di tengah hujan deras, tapi kita bersyukur akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh hadir di sini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu karena kebaikan Tuhan yang sangat ajaib, sangat heran dalam hidup kita. Biarlah di momen tahun 2021 ini kita mau belajar taat datang beribadah kepada Tuhan. Ada amin. Walaupun ada hujan, walaupun kita mungkin ada sesuatu masalah, tapi kita harus tetap cari Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu sinar kemuliaan Bapa selalu mengikuti kita, selalu hadir buat hidup kita. Dia yang membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Oleh karena itu biarlah kita mau masuk terus dalam hadirat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Mari pandang Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, Kau besar Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Sinar kemuliaan-Mu mengalir di jiwaku. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi diriku. Mari katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari sama-sama katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu.
Haleluya. Bapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, kalau kami merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Tapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu yang termulia Tuhan, menjadi anak-Mu yang istimewa di hadapan-Mu. Oleh karena itu hati kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau yang telah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah di tahun 2021 ini Tuhan, bahwa kami semakin melekat kepadamu, bahwa kami semakin mencari wajah-Mu Tuhan. Karena sinar kemuliaan-Mu Bapa selalu ada di dalam hidup kami, selalu menemani langkah-langkah kami Tuhan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih, bahwa kami untuk hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau dengan penuh hati yang lapar dan haus. Terima kasih Bapa. Urapi semua yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak yang tidak hadir, tapi kami percaya berkat Tuhan tetap melimpah kepada saudara-saudara kami yang tidak hadir. Begitupun bagi kami yang hadir semua. Urapan terbaru Tuhan curahkan, berkat yang baru Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap ibadah pada hari Sabat yang indah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Beri kami ketaatan untuk menyongsong tahun 2021 ini, untuk kami boleh datang senantiasa di hari Sabat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan kita, amin. Karena Dia terbesar dan termulia dalam hidup kita, amin. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, amin. Kita mau memuji Tuhan karena perbuatannya baik. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati, amin. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, amin. Dahsyat Tuhan kita, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati, amin.
Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, karena Dia baik dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Luar biasa nama Tuhan kita. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Amin. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan kita. Amin. Amin. Karena Dia begitu baik, Dia begitu setia. Biarlah di tahun 2021 ini juga kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dibentuk lagi menjadi bejana yang indah buat Tuhan. Seperti emas murni kita mau dibentuk. Oleh karena Dia adalah Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada waktu nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tertuju kepada Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari katakan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Mari katakan sama-sama. Tuhan, ku serahkan hatiku. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Bapa. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini menjadi renungan kita, untuk kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dengarlah setiap seru doa kami Tuhan. Tuhan, bentuklah
Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, inilah doa kami Bapa. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, ini kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita nikmati Tuhan, saudara. Saat kita menyembah seperti hujan yang turun sepanjang pagi ini, saudara, kita percaya bahwa lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa air kehidupan dari Tuhan akan mengalir dengan limpahnya, menjamah setiap kita, menyegarkan setiap kita, memulihkan setiap hidup kita, melepaskan setiap pergumulan, beban-beban di dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan. Indarabaya rabasata karabasi, indarabata karabasi kirabata karyabasata, indarabapaya rabasi. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk tubuh yang sehat, untuk anugerah yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada di rumah Tuhan bersama-sama dengan sebagian daripada sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah hari ini Tuhan akan melawat kami. Karena kami datang di tempat ini, kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan firman Tuhan. Bahkan juga kami ingin saling membangun dan mendoakan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Dengan semua kekasih-kekasih kami. Kami berdoa Tuhan, baik kami yang hadir maupun yang beribadah secara online di rumah mereka. Biarlah kasih Tuhan hari ini Tuhan menjamah kami melalui firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama. Urapilah hamba Tuhan yang membawakan firman Allah. Kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah hanya firman Tuhan saja yang akan kami terima dan kami dengar bersama-sama. Dan kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, haleluya. Shalom saudara. Saya belum melihat nih ya suaranya ya, puji Tuhan. Walaupun sepanjang hari ya, dari malam dari subuh sampai saudara kita tuh ibadah hujan masih turun, tapi saya percaya bahwa api Tuhan lebih besar dari hujan. Amin. Shalom saudara. Tangannya diangkat dong, haleluya gitu ya. Shalom saudara. Haleluya. Nah sekarang bilang kiri kanan, bilang begini, kamu sangat luar biasa, saya kagum sama kamu ya. Ya, kalau sudah boleh duduk saudara. Pagi ini kita berterima kasih kepada Tuhan
bahwa kita kembali berkumpul dan beribadah bersama-sama lagi di dalam rumah Tuhan, saudara ya. Amin, saudara senang? Amin, ya puji akan nama Tuhan, saudara ya. Nah, selama 3 minggu kita di bulan ini, saudara lagi sedang membahas sambutlah tahun penuh kemuliaan Tuhan. Tentu kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar dan saudara terima pasti itu akan memberkati kita, meneguhkan kita dan memperkaya kita, saudara ya, untuk kita memahami apa yang disebut namanya tahun penuh kemuliaan Tuhan itu, saudara ya. Tahun penuh kemuliaan Tuhan itu, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah, saudara, berbicara kemuliaan Tuhan, kita tidak semata-mata berbicara tentang kemahabesaran Tuhan, tapi juga kita berbicara tentang lawatan Tuhan dan kehadiran Tuhan di atas umatnya. Amin? Amin? Jadi sekali lagi, saudara ya, ketika kita berbicara tentang tahun penuh kemuliaan Tuhan, kita lagi sedang berbicara bagaimana saya dan saudara sebagai orang percaya mengalami lawatan Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, di segala aktivitas kita yang kita kerjakan setiap hari. Kenapa, saudara? Karena memang, saudara, bahwa Tuhan ingin setiap orang percaya berada di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara ya, mengalami kuasa Tuhan di dalam hidupnya, saudara, secara pribadi, saudara, secara pribadi. Seperti Tuhan, saudara, yang ada di antara umatnya, yang menyatakan dirinya kepada umatnya, amin, saudara, lewat manifestasinya, saudara ya. Dan ada sebuah kisah di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai 35, saudara. Ada suatu peristiwa, saudara, di mana Tuhan melawat umat Israel. Amin. Tuhan menyatakan dirinya kepada umat Israel dan membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang lain. Amin, saudara ya. Bagaimana ketika itu, saudara, Allah menyatakan dirinya dengan Tuhan menurunkan api dari surga turun. Saudara ya, ini api dari surga turun secara nyata, secara letterlock gitu, saudara ya. Di tengah-tengah umat Israel di dalam kebimbangan antara mereka akan mengikuti Nabi Baal atau mengikuti Tuhan nenek moyang mereka yang mereka sudah tinggalkan itu, saudara ya. Dan melalui, saudara, nabinya yang bernama Elia, saudara ya, Elia ingin menyatakan kepada umat Israel supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan meskipun mereka di dalam kesulitan, meskipun mereka di dalam tantangan yang sedang menimpa kebangsaan mereka, saudara ya. Dan pada waktu itu, saudara, di dalam sebuah kisahnya bagaimana, saudara ya, ada sebuah membuktikan tentang Allah, kealahan atau Allah, saudara ya, dan Allah menjawab bahwa Dia adalah Tuhan dengan menurunkan api dari surga dan membakar semua korban bakaran yang dipersembahkan, saudara ya, yang dipersembahkan. Nah, mari kita buka Alkitabnya dalam 1 Raja-Raja. Ya. Kitab kita 1 Raja-Raja pasal 18, saudara, ayat 30 sampai 35. Dengan cepat kita akan membaca ayat ini. Ya, 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Oke? Ayat 30, ya. Saya dengan cepat akan membacakan, sudah. Ketika kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah dirusakkan itu, ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Saudara, selanjutnya ayat 32. Ya, ayat 32.
Ayat 3, klik. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 suka benih. Selanjutnya, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongan itu di atas kayu api itu. Ya, selanjutnya 34. Ya. Oke, Saudara. Klik. Klik. Oke. Sesudah itu ia berkata, penuhi 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, Saudara ya. Nah, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air, Saudara ya. Nah, di dalam ayat 38, Saudara, Tuhan berkata begini, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah ya. Puji akan nama Tuhan, Saudara ya. Saudara, menarik sekali Saudara peristiwa ini, kisah ini, Saudara ya, yang disaksikan dan dilihat oleh ribuan orang Israel, Saudara ya. Orang Israel, Saudara. Nah, yang menariknya adalah pertandingan antara Nabi Baal dengan Nabi Elia adalah, Saudara, mengapa persembahan para Nabi Baal ya, yang katanya mereka juga percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, Saudara ya, dan mereka juga melakukan yang sama, mempersembahkan yang sama, Saudara ya, tetapi persembahan mereka tidak diterima, Saudara ya. Dari pagi sampai menjelang petang, ya, mereka berusaha dengan segala daya upaya, bahkan mereka sampai menyiksa dirinya, Saudara ya, supaya apa? Supaya Allah menyatakan, Saudara ya, turun di antara mereka. Tapi Allah tidak turun. Allah tidak menjawab doa mereka, Saudara ya. Tetapi yang sangat menarik, Saudara, ketika Elia melakukan yang sama, Tuhan mendengar doa Elia. Amin. Tuhan menjawab doa Elia, Saudara ya. Nah, Saudara, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan saya melihat, Saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan oleh para Nabi Baal yang jumlahnya ratusan itu, Saudara, ada sesuatu yang berbeda, Saudara ya. Sehingga Tuhan tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Nabi Baal, tetapi Allah berkenan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, Saudara ya. Dan saya percaya, Saudara, bahwa kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya tidak semata-mata karena anugerah Tuhan semata. Ya, Saudara, tetapi di dalamnya, Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin saya dan Saudara lakukan dan perbuat di dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa mengalami, Saudara, kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, Saudara ya, saya ingin mengatakan kepada Saudara bahwa meskipun keselamatan yang Tuhan berikan adalah Tuhan berikan secara gratis, secara cuma-cuma di dalam hidup kita, Saudara ya. Tetapi untuk mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, Saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita perbuat di dalam hidup kita, Saudara, sehingga, Saudara, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu kita melakukannya dengan kasih, dengan sungguh-sungguh, dengan hormat kepada Tuhan, Saudara ya. Dan waktu saya membaca ayat ini, Saudara, maka saya menemukan begini, Saudara ya. Saya menemukan begini. Yang dilakukan oleh Nabi Elia dengan umat Israel adalah sesuatu yang paling mendasar. Ya. Yang mau tidak mau, Saudara, kita harus lakukan juga di dalam hidup kita, Saudara ya. Lakukan di dalam tuh kehidupan kita, Saudara ya. Dan saya berdoa
biarlah setiap kita sebagai orang percaya tidak semata-mata sebagai orang percaya, tetapi kita tidak mengalami hadirat Tuhan, kita tidak mengalami kuasa Tuhan, kita tidak mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Sehingga perilaku hidup kita, cara hidup kita, saudara ya, kehidupan kita sehari-hari sudah tidak berbeda dengan orang dunia, saudara ya. Nah, ini sangat menarik, saudara ya. Dan menurut saya ini sangat luar biasa yang harus kita perhatikan, hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa mengalami lawatan dan kemuliaan Tuhan, saudara ya. Mari kita kembali lagi melihat ayat yang ke-30, saudara ya. Di dalam firman Allah dikatakan demikian, saudara. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Elia sebelum api dari surga itu turun yang melambangkan lawatan Tuhan terjadi kepada umatnya, saudara. Maka yang pertama yang dilakukan oleh Elia mengajak segenap umat Israel untuk datang ke mezbah Tuhan dan ada di mezbah Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Waktu itu Elia dekat mezbah Tuhan yang sudah ditinggalkan, saudara. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya begini, saudara. Orang Israel yang mengenal Tuhan, katanya, yang menjadi umat Tuhan, katanya, mereka sudah jauh dari Tuhan. Saudara, ya, biarlah kita tidak seperti orang Israel. Amin. Yang setiap minggu beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi kita tidak berjumpa dengan Tuhan dan kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara, apa ciri seseorang tidak mengalami Tuhan? Hatinya gersang. Hatinya tidak ada tujuan. Hidupnya tidak ada tujuan. Dia tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya, di dalam pengenalannya kepada Tuhan, saudara ya. Amin. Saudara, dia tidak mengalami kuasa Tuhan yang ajaib itu, yang berkuasa itu di dalam hidupnya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, kata dekat itu artinya, saudara, kita menjadi nempel, melekat, intim, atau selalu bersama-sama dengan Tuhan, selalu hadir. Kita selalu merasa, walaupun kita tidak melihat dengan mata kita, saudara, tapi kita bisa merasa bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, dan berbicara kepada kita, saudara. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya, itu saudara, kata dekat. Ya, pagi ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Ya, kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan melekat, saudara akan menempel, saudara akan merasakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Di dalam kemenangan saudara, di dalam kesulitan-kesulitan saudara. Amin, saudara, di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 13, firman Allah mengatakan kepada kita gini, saudara, oleh darah Yesus kita yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat. Artinya saudara, seharusnya orang percaya selalu menempel dengan Yesus. Kenapa? Karena kita sudah didekatkan dengan Tuhan. Amin. Kita baca coba. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Sudah, ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Oleh darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sebagai anak Tuhan sesungguhnya kita dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan ada
bersama-sama dengan kita dan di dalam kita, saudara ya. Ketika saya dan saudara menjadi dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan mengenal Tuhan. Amin. Kita semakin diperkaya di dalam pengenalan kita akan Tuhan, saudara ya. Kita akan mengalami pertumbuhan dan kekuatan di dalam iman kita di dalam Tuhan, saudara ya. Kita akan mengalami, saudara, pengembangan dalam kapasitas, dalam karakter kita ke arah seperti Kristus. Amin, saudara. Bahkan juga kita akan mengalami apa yang disebut namanya kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara. Ya, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan kepada kita begini, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Ya, kata tunduk itu berbicara, saudara menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dekat dengan Tuhan. Saudara ya, artinya saudara, waktu saya dan saudara dekat dengan Tuhan, secara otomatis kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu juga ada menyertai kita sekalian, saudara ya. Makanya saudara, Raja Daud di dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28, kita akan baca ayat ini. Mazmur pasal 73 ayat 28 dikatakan, saudara, kepada kita, mari kita baca bersama-sama 3-4. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin, saudara. Saudara, Daud yang mengenal Tuhan, amin. Daud yang intim dan dekat dengan Tuhan karena dia disebut sebagai sahabat Tuhan. Sudah perhatikan, sudah Daud mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Apakah saudara ada kerinduan seperti itu, ingin selalu dekat dengan Tuhan? Ya. Saudara, tidak ada sosok pribadi ya yang sangat menggairahkan selain Tuhan. Amin. Amin. Saudara ya, ketika saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan mengalami kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan menjadi orang kesukaan Tuhan. Amin. Kesukaan Tuhan, dan Tuhan berkata, saudara, keinginan orang dekat, keinginan orang benar, saudara, sudah menjadi kehendak Tuhan. Sudah menjadi keinginan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita semakin dekat lagi dan semakin dekat lagi dengan Tuhan untuk kita mengalami sebuah kebenaran-kebenaran, perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya. Saudara, ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang memberkati kita waktu kita dekat dengan Tuhan, saudara ya. Ya, Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, minta apa saja, Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak Tuhan, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi dalam Mazmur 145 ayat 18, saudara ya. Daud mengatakan demikian. Perhatikan, saudara ya. Yuk kita baca sama-sama. 3-4. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin, saudara. Untuk Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, saudara, Daud mengajarkan kepada kita, kita harus menjadi orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bersekutu. Ya.
membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa saudara. Ya, saudara perhatikan dengan baik, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya. Kalau Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, Tuhan senang melihat saudara. Tuhan senang melihat kita, saudara ya. Bahkan Tuhan mengatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kesetiaan. Artinya saudara, kita berdoa setiap hari tanpa jenuh, tanpa bosan. Ya, Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepada Dia. Kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, yang harus kita lakukan, yang paling mendasar saudara, kita harus mendekatkan diri kita. Amin. Ya, ada sebuah usaha. Ada sebuah usaha yang kita lakukan saudara, untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, saudara ya. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara, dunia dengan segala kegemerlapannya, ya, bisa menarik saudara untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, saudara harus berhati-hati. Ya, saya memperhatikan saudara ya, ada begitu banyak anak-anak muda hari ini saudara lebih senang berjam-jam saudara ya. Selain dia belajar secara online, juga dia menyaksikan penampilan-penampilan, hiburan-hiburan yang saudara menyenangkan kita. Saudara ya, kita saudara ya. Tapi saudara, kita harus berhati-hati saudara ya. Berhati-hatinya begini saudara ya, bahwa jangan saudara, ketertarikan kita kepada apa yang dunia tawarkan saudara ya, ini bisa menarik kepada persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saudara ya, kalau saudara ingin mengalami kemuliaan Tuhan, ya, mengalami lawatan Tuhan, saudara harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Selalu bersekutu dengan Tuhan saudara. Yang kedua saudara ya, saya hanya ingin menyampaikan dua hal saja kepada saudara. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Bapak Ibu, yang paling mendasar yang harus kita lakukan, yang kedua adalah kita harus memperbaiki mezbah hidup kita. Amin. Kita harus memperbaiki mezbah hidup kita. Saudara, kenapa kita harus memperbaiki mezbah hidup kita? Kenapa Elia saudara mengajak umat Israel untuk dekat kepadanya dan kepada mezbah Tuhan? Karena waktu itu saudara, mezbah Tuhan sudah rusak. Sudah ditinggalkan oleh umat Israel. Dan orang Israel tidak lagi saudara berdoa di mezbah Tuhan. Saudara ya, makanya Elia mengajak mereka dekat di mezbah Tuhan. Dan yang kedua, sudah setelah mereka dekat, mereka memperbaiki mezbah Tuhan. Nah, mezbah Tuhan, saudara, berbicara tentang motivasi dan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mezbah Tuhan saudara berbicara saudara hati kita, motivasi kita. Apakah hati dan motivasi kita masih benar? Saudara ya. Apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari lewat perkataan, perbuatan, tingkah laku kita itu masih berkenan kepada Tuhan? Saudara ya. Betapa pentingnya saudara mezbah hati kita, karena dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat kedua, firman Allah mengatakan kepada kita saudara, yang menyebabkan Tuhan tidak mendengar doa kita, saudara ya, yang menyebabkan, yang memisahkan kita dari Tuhan adalah segala dosa dan pelanggaran kita, saudara. Dosa dan pelanggaran berbicara tentang motivasi dan perbuatan di dalam hidup kita setiap hari.
Apa yang saya dengar, apa yang saudara lihat, apa yang masuk di dalam pikiran saudara setiap hari, apakah itu saudara benar? Amin. Ingat Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu adalah kekudusan Tuhan. Amin. Tuhan itu kudus. Amin. Saudara, Tuhan tidak bisa saudara ada di tempat yang tidak kudus. Walaupun Tuhan mengasihi orang yang tidak kudus. Amin. Tapi ketika kemuliaan Tuhan datang saudara, Tuhan ingin menguduskan. Menguduskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mari kita perhatikan saudara ya. Apakah mesbah hati kita hari ini seperti apa? Apakah masih putih, bersih? Apakah sudah banyak tinta warna-warna? Ya. Saya sangat sedih saudara, Kongres Amerika ketika mereka berdoa, mereka tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menyebut nama ilah lain. Ilah lain saudara. Bahkan yang lebih mengeri lagi saudara, bahwa sebagian dari anggota ya legislatif di Amerika itu sebagian dari partai Demokrat, saudara, orang-orang yang macam-macam, orang-orang perilaku moralnya sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Ya, kita perlu berdoa saudara ya buat negara Amerika. Amin. Amin. Karena sudah kita tahu bahwa Amerika adalah salah satu saudara ya sponsorship penginjilan berita Injil di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jaga saudara hati kita. Saudara, dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 dan 4 firman Tuhan mengatakan demikian, yang menyebabkan Tuhan tidak menjawab doa kita, saudara ya. Karena apa yang kita minta semuanya itu untuk kepentingan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu berbicara apa sudah? Berbicara tentang hati dan motivasi yang tidak benar. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan apa yang menjadi pergumulan dan masalah-masalah di dalam hidup kita. Saudara, percayalah saudara, ketika saudara benar di hadapan Tuhan, saudara ya. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, saudara ya, bahwa kemuliaan Tuhan itu menyertai kita, melingkupi kita ya. Ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 24. Amsal pasal 10 ayat 24 oleh firman Tuhan dikatakan demikian, saudara ya. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 10 ayat 24. 34. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan Tuhan. Amin. Kata keinginan orang benar itu berbicara dalam terjemahan yang lain, orang yang tulus. Orang tulus itu berbicara orang yang punya motivasinya benar, bersih, saudara ya. Akan diluluskan Tuhan. Amin. Bahkan dalam kitab Mazmur, saudara, ada satu ayat firman Tuhan, saya sudah lupa mencatat, saudara, ayatnya di mana. Kira-kira kalimatnya begini, saudara. Keinginan orang benar itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan begitu, saudara. Keinginan orang benar itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ketika saudara benar di hadapan Tuhan, segala permintaan saudara itu selaras dengan Tuhan. Amin. Makanya sudah tidak heran doa orang benar besar kuasanya. Betul kan? Yakobus mengatakan begitu. Saudara, siapa orang benar itu? Orang benar itu tidak berbicara orang yang sempurna. Orang benar itu orang yang berusaha menjaga hatinya untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Mari saudara kita bangun diri kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan.
Amin saudara ya. Mari kita lihat saudara berkat Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang benar. Mazmur 118 ayat 15-20. Ya. Mazmur 118 ayat 15. Ya. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Amin saudara. Kalau hidup kita benar saudara, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami sukacita. Artinya begini saudara, berarti orang benar juga tetap akan menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Amin saudara. Tetapi dia akan mengalami apa saudara? Kemenangan. Ya, sorai-sorai dan kemenangan ada di kemah orang-orang benar, ada dalam hidup orang benar. Amin. Tuhan tidak mengizinkan saudara jatuh tergeletak. Tuhan akan mengizinkan adanya masalah tapi engkau akan bangkit. Amin. Engkau akan menang. Kenapa? Karena engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau berkenan kepada Tuhan. Kita berkenan kepada Tuhan saudara ya. Ayat 20 saudara ya. Ini ayat yang luar biasa saudara ya. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk di dalamnya. Kalau saudara dan saya benar, hati kita benar di hadapan Tuhan saudara, kita akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ya, dua hal yang paling mendasar ini sebagai orang percaya, jangan kita geser. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, selalu dekat dengan Tuhan. Selalu menempel dengan Tuhan. Yang kedua saudara ya, selalu jaga hati dan motivasi. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan kemuliaan Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati saudara lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Puji akan nama Tuhan. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan satu lagu yang minggu lalu kita sudah nyanyikan. Yesus kemuliaanku, pulihkan hatiku ya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Sekali lagi kita katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh kami rindu Tuhan mengalami kemuliaan. Yesus, mari pulihkan umat-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian
Kami rindu Tuhan, setiap waktu, setiap hari, bahkan sampai selama-lamanya, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan selalu menyertai dan memenuhi kami. Karena kami menyadari Tuhan bahwa tanpa lawatan-Mu, tanpa kemuliaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami berterima kasih oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sudah menyatukan kami, membawa kami yang jauh. Dan hari ini bisa dekat dengan Bapa. Bisa selalu ada di dalam kemuliaan Bapa. Dan kami berdoa Bapa hari ini kepada umat-Mu yang sedang berdoa dan beribadah dan menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada mereka. Untuk mereka senantiasa selalu dekat dengan Tuhan. Seperti Daud dalam kerinduan hatinya untuk selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kami juga boleh menjaga mesbah hati kami, mesbah hidup kami, untuk kami selalu benar dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini biarlah setiap saudara mengambil sebuah komitmen yang baru dengan Tuhan. Mengambil sebuah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu. Hanya kemuliaan-Mu yang kami perlu. Untuk menyertai hidupku, untuk memimpin hidupku, untuk membawa hidupku Tuhan. Kalau ada di dalam hidupku yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan bereskan, Tuhan barui. Tuhan ubahkan hidupku Tuhan. Oh, kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan meneguhkan setiap kami dan membawa setiap kami Tuhan ke dalam kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan dan sampai kepada kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu, puji Tuhan. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Yes. Amin. Kepada Ibu hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Kami dengar, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, apa kabarmu? Kalau kita bisa hadir bersama-sama, itu adalah karena anugerah Tuhan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman yang ada di dalam buletin gereja. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah hadir di dalam ibadah pada pagi ini, dan kepada seluruh
hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Puji akan nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Puji akan nama Tuhan. Kegiatan kita di tempat ini hari Selasa ada worship doa bersama. WL dan singernya oleh Bapak Dodi dan Bapak Limin, renungannya Ibu Wanti, musiknya Saudara Edwin, Bapak Irmawan dan Saudara Niko. Dalam doa bersama ada kuasa Tuhan yang dinyatakan bekerja di antara kita sekalian. Puji akan nama Tuhan. Untuk kelas lanjutan pembinaan SAT sementara melalui video call yang akan dilakukan pada hari Jumat jam 7:30 malam. Jam 7:30 malam. Oleh karena itu, mari yang telah mengikuti pembinaan SAT boleh bergabung bersama-sama. Fellowship tim pemuji yang rencananya pada tanggal 24 Januari akan diundur pada bulan Februari, nanti akan diinfokan kembali. Ada pembinaan pasutri juga akan dilaksanakan pada bulan Februari bagi pemuda-pemudi yang belum menikah atau suami istri yang rindu di dalam pembinaan rumah tangga yang tertanam nilai-nilai kerajaan Kristus. Ini rencananya bulan Februari, jadi menyusul ya kabar selanjutnya. Tetaplah berdoa syafaat di rumah kita masing-masing 15-30 menit untuk bangsa dan kota Jakarta dan para pemerintah yang ada di bangsa kita, proteksi atas medis, sagas, sukarelawan COVID-19 dan kelancaran proses vaksin ya, agar semua boleh berjalan dengan baik. Tuaian jiwa-jiwa di Indonesia, gereja dan para hamba-hamba Tuhan, berbagai macam bencana alam yang terjadi di bangsa kita, biar semua boleh berlalu. Perlindungan Tuhan juga untuk seluruh keluarga besar GSJA Royal. Jadi kalau mau jelas Bapak Ibu ingin menambahkan, bisa dibawa pulang dan diperhatikan sehingga tertanam di hidup kita dan kita sisihkan di dalam doa kita bersama-sama. Untuk jadwal tugas minggu yang akan datang, Bapak Dodi dan Bapak Noven dan Bapak Akwang, pembicaranya Bapak Irmawan, pengumumannya Bapak Julianto, acaranya pagi membagi, asernya Ibu Wanti dan Ibu Kunhau, doa penutup Bapak Julianto, multimedia Saudari Melisa, musik Bapak Irmawan, Bapak Limin. Jadi kepada yang bertugas boleh mempersiapkan dengan sebaik mungkin, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Untuk ayat mas pada minggu ini yang terdapat di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Ya, kalau sudah dapat mari kita bangkit berdiri. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat yang ke-7. Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi karena belum kompak. Ini 62 ayat 7 apa 8? Oh salah berarti ya. Ayat yang ke-8. Ya, 1, 2, 3. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, puji Tuhan. Biar kita hafal ketika kita dalam pergumulan, kita percaya Tuhan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, perlindunganku. Amin. Sehingga kita ingat bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itulah pengumuman kita, biarlah tetap jaga kesehatan, ikuti protokol dan tetap berdoa kiranya Tuhan menyertai kita dengan damai sejahteranya. Puji akan nama Tuhan. Nanti waktu dan tempat kami serahkan kepada WL.
Iya, terima kasih untuk Tante Lena yang sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih juga untuk Pendeta Petrus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sangat memberkati kami semua pada pagi yang indah ini. Biarlah firman yang disampaikan juga boleh menjadi kesadaran kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup melekat, semakin dekat, sangat dekat kepada Tuhan. Karena Dia adalah Sang Pencipta hidup kita. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya juga kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Namun sebelumnya, minta dengan kasih Kristus, Ibu Pini pimpin dalam doa. Kita akan persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Sebagian dari berkat kami Tuhan, kami mau memberikan untuk kemuliaan-Mu kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita mengangkat pujian hidupku penuh mujizat. Amin. Nanti yang memberi kita bergiliran untuk menjaga jarak. Kita mau melakukan protokol kesehatan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Amin. Terima kasih bagi yang memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyukur, kami pulang dengan bersorak-sorai sehingga kehidupan kami penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Sehingga setiap orang yang kami jumpai Tuhan, mereka melihat Kristus di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ajarlah hidup kami memancarkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Pimpinlah di dalam hidup kami sekalian. Berkatilah untuk sebentar ibadah sore kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Maupun ibadah online Tuhan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus lindungi kami. Tutup bungkus keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan sehingga nama Allah dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini, Amin. sebelum kita kembali ke rumah kita Amin. masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan dan mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Amin. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat, segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Amin. Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan kita anak-anaknya. Untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus yang Benar. memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau perbuat dibuatnya menjadi berhasil karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua Amin. menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.